terakhir saya akan menyampaikan, saudara, kan ini kebetulan tahun politik. Saya akan bicara soal politik Al-Quran. Ini tahun politik. Apakah Quran mengatur politik? Oh iya. Cuman dulu zaman Belanda, kitab-kitab politik itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi nggak boleh masuk. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya tidak boleh masuk. Fiqh Siyasah Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk. Fiqh Daulah susunan Profesor Dr. Qaradawi dari Mesir tidak boleh masuk ke Indonesia. Dilarang semua oleh Belanda itu. Sekarang semuanya dibuka. Maka tolong kiai-kiai mulai baca fikih politik ini. Jangan hanya Fathul Qorib saja yang dibaca. Jangan hanya Fathul Mu'in saja yang dibaca. Kitab-kitab politik baca. Di situ dijelaskan bahwa menurut hukum Islam mendirikan negara ini hukumnya wajib aklan wa syar'an. Baik secara hukum akal wajib mendirikan negara, baik secara hukum syariat Islam wajib mendirikan negara. Itu hukum Islam, wajib mendirikan negara. Rasulullah mendirikan negara. Kalau tidak ada negara, hancur bangsa ini. Harus ada negara, harus pemerintah. Nah, dalam kitabnya Imam Ghazali, mengapa kita wajib mendirikan negara? Ada dua hal. Pertama, pemerintah untuk mengatur fiqhus siyasah, fiqhud dunia, siasatud dunia. Yang kedua, pemerintah itu harus mengatur siasatud din, siasatud dunia. Pemerintah harus mengatur kesejahteraan rakyat, keadilan, ketentraman, ketenangan hidup. Itu kewajiban pemerintah, keadilan. Lalu kewajiban pada menjaga agama. Itulah sebabnya mendirikan negara hukumnya Islam, hukumnya wajib. Bagaimana bentuk negara dalam Islam? Alhamdulillah, Quran tidak menentukan bentuknya negara. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Mau membentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau bentuk kesultanan, persilakan kayak Malaysia. Rabbi Ali min ladunka sultanan nasiro. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Wa amruhum sura bainahum. Mau berbentuk apapun negaranya, persilakan. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Mau bentuk khilafah, persilakan. Mau bentuk apa? Republik, persilakan. Mau bentuk kayak Brunei, persilakan. Kesultanan. Bagi Islam, bagi Quran, bentuk apapun negara. Tapi prinsipnya bernegara yang penting, bukan bentuk negaranya. Kata Al-Quran, apapun bentuk negaramu, berbentuk kerajaan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Tidak dilarang oleh Al-Quran. Dengan syarat jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk apa lagi? Kesultanan, persilakan. Apapun bentuk negaramu, yang prinsip jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, nih, siapa bilang Islam tidak ngatur politik? Diatur oleh politik itu. Malah dalam kitabnya Umar bin Abdul Aziz untuk menuju negara sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar. Yang pertama, wasyawirhum fil amri. Biar presiden musyawarah, biar raja musyawarah, biar sultan musyawarah, biar khalifah musyawarah. Itu dasar negara. Kalau ingin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, musyawarah. Jangan ada keputusan pribadi. Putusan dengan hasil musyawarah, itu Islam. Apapun bentuk negaramu, apa raja, apa khalifah, apa presiden, apa sultan, musyawarah. Prinsip pertama bernegara, Quran. Prinsip yang kedua bernegara,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah kedudukan dan jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR. Berikanlah kedudukan dan jabatan itu kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Hanya orang-orang goblok. Keras saya. Dan tidak usah main di YouTube. Datang ke rumah saya yang mau membantah pidato saya ini. Datang ke rumah saya. Saya berikan ayat Qur'annya. Ketika itu Rasulullah bersabda, idza duyatil amanatu fantadilisa. Ini 100% hadis politik. Apa kata Rasulullah? Idza duyatil amanah. Kalau sudah hilang kepercayaan di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya bangsa itu. Rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpinnya tidak percaya pada rakyatnya, menteri dengan menteri saling bentrokan. Tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Rasulullah jawab dengan hadis politiknya, idza husidal amru ila ghairi ahli fantadilisa. Apabila urusan ini diberikan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya. Tidak pantas jadi presiden, jadi presiden. Tidak pantas jadi gubernur, jadi gubernur. Tidak pantas jadi menteri, jadi menteri. Tidak pantas yang anggota DPR, jadi hancur bangsa. Wah, serem ngajinya malam ini. Ya, serem ngajinya ini. Pilar yang ketiga, kalau ingin menuju negara sejahtera, sejarah yang adil, negara yang aman, baldatun thayyibatun. Yang ketiga, kata Umar ibn Abdul Aziz, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara kamu, tetapkan hukum yang adil. Ini ayat 100% politik. Wa idza hakamtum bainan tahkumu bil adli. Tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Karena benci, tidak ada salahnya masukkan penjara. Karena senang, biar korupsi dilindungi, hancur negara ini. Ketiga, baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca nggak? Baca, cuman kelewatan barangkali. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah nyolong. Pemimpin-pemimpin Quraisy bingung. Ini anaknya orang gede, anaknya orang besar. Masa mau dipotong tangannya? Ingat jasa keluarganya. Diutus Usamah bin Zaid. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah. Yang banyak berjasa pada bangsa dan negara. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar perkataan Usamah ini, apa kata Rasulullah? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Hai Usamah, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza sarqa fil asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, bahkan melindungi. Wa idza sarqa fi madhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong orang kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor yang sampai sekarang saya tahu siapa koruptor yang dilindungi. Saya tahu namanya, sudah lebih 2 tahun masih dilindungi, belum ditangkap. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, kalau sudah begini negara akan hancur. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah,
Demi Allah, kata Rasul, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqad udayana. Kalau seandainya anakku yang bernama Fatimah nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak ada perbedaan. Semua manusia di depan hukum sama. Siapa yang menetapkan masa hukum sama? Bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan manusia depan hukum sama. Anak Nabi pun kalau nyolong potong tangannya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah kiai ini baca kitabnya, cuma mungkin agak kelewatan mungkin. Nanti cari itu ketemu tentang hadis ini. Ini Rasulullah sampai Quran itu mesan ayat politik, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada satu golongan, jangan karena kebencianmu kepada satu kelompok, kemudian engkau berbuat tidak adil. Berbuat adillah, itu yang lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Karena benci tidak ada salahnya masuk penjara, nggak ada salahnya masuk penjara. Karena senang, karena kawan, korupsi dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Islam punya. Yang terakhir, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam kitab yang saya baca, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Makana yumakkinu tamkinan, orang-orang yang diberi tempat oleh Allah, orang-orang yang diberi jabatan oleh Allah, orang-orang yang diberi kedudukan oleh Allah, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, DPR-nya dan semua kedudukan jabatan dalam pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar. Baru baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud. Bagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun akan terwujud? Kalau pejabat pemerintahnya ikut penjual narkoba, ya, termasuk Komdak saudara di Jawa Timur baru dilantik, barangkali 3 minggu ditangkap, pangkatnya jenderal, apa, jual narkoba. Bagaimana akan jadi negara sejahtera kalau di antara pejabatnya ikut main judi, main perempuan, mabuk-mabukan? Hancurlah negara ini. Kalau ingin negara ini tegak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semua pejabat pemerintahnya, termasuk ulama dan kiai-kiainya, amar ma'ruf nahi mungkar, kompak. Ini saudara-saudara, milih pemimpin. Kita mempunyai ajaran dalam Islam. Pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang dicintai oleh Allah dan yang mencintai Allah, tidak boleh. Pilihlah PKI. Iya. Saya wajib meluruskan tetangga saya ini. Jangan saya meluruskan orang Singapura. Kemarin saya di Singapura 5 malam. Saya ke mana, ke Johor, meluruskan tetangga negara
Negaranya sendiri nggak dilurusin. Orang lain dilurusin, tetangga sendiri saya lupakan. Apakah nanti di akhirat? Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi yang terakhir ya pidato saya ya. Umpamanya menjadi yang terakhir, kenang-kenangan untuk tetangga saya. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur oleh Allah. Ya, walaupun kemarin sudah ribut turun dari pesawat di Singapura. Ya Allah Kiai, alhamdulillah Kiai. Saya kira Kiai kemarin ke beritanya meninggal dunia. Kita sudah baca Fatihah, alhamdulillah kata saya. Orang Johor baca Fatihah, orang Singapura baca Fatihah, se-Indonesia kemarin baca Fatihah. Karena diberitakan Kiai Suran Mamun mati. Alhamdulillah masih hidup. Kalau ini umpamanya terakhir, ini kenang-kenangan saya pada tetangga saya, ketegasan saya dalam agama. Orang lain saya perbaiki, tetangga lupa. Hah? Hah? Iya, untung masih ingat hari ini. Nah inilah saudara, milih pemimpin. Jelas, pilihlah pemimpin yang mencintai Allah. Tanda-tandanya pemimpin yang rajin sholat. Amin. Pilihlah pemimpin yang dicintai oleh Allah. Amin. Manis, Madura Anis. Amin. Ngerti saya. Ya, ngerti saya. Pilihlah pemimpin yang sidik. Kalau tidak boleh pemimpin yang sidik, pilih pembohong-pembohong itu. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Kalau tidak boleh memilih pemimpin amanah, pilihlah pemimpin pengkhianat bangsa. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang fatonah, amin, yang cerdas, yang pinter. Itu yang kita cari. Alhamdulillah calon presiden kita semuanya beragama Islam. Itu syukuri dulu agama Islam. Ya, kalau ada 3 orang cantik, tentu tiap laki-laki tidak satu. Mungkin satunya senang ini, kan begitu toh. Nah, termasuk saya ketika ditanya oleh orang Singapura, ditanya oleh orang Lampung, ditanya oleh orang Pontianak, nanti Pak Kiai kira-kira milih yang mana 3 ini? Semuanya 3-nya orang baik. Cuman saya pilih, saya cenderung kepada Pak Anies. Gitu aja. Saudara terpengaruh saya persilakan. Tidak terpengaruh saya juga nggak apa-apa. Usah terpengaruh. Ya. Kalau terpengaruh saya tidak salah. Kalau sudah mengaku saya muridnya Pak Supron, terpengaruh saya wajar. Tidak terpengaruh juga wajar. Sebab apa, kita demokrasi. Sudah mau milih Pak Ganjar persilakan, mau milih Pak Prabowo persilakan. Tapi saya ditanya orang, saya milih Pak Anies. Sampai Pak Anies itu nggak lupa sama saya. Hari ini dia cari-cari saya, dicari di Jakarta nggak ketemu, dicari di sana nggak ketemu. Ada di mana Pak Kiai ini? Tahu-tahu dicari, ditelusuri. Nelpon sama Naufal tadi, tolong Pak Kiai. Ya akhirnya bicara dengan saya. Ya biasa saya ngobrol dengan dia biasa. Ya dia di rumahnya ada pengajian yang dibaca kitab Nasul Ibad, kitabnya Imam Nawawi. Nah yang ngaji itu murid saya, Kiai Maulana Kamal dengan Kiai Mahfud Asyirun. Itu yang baca kitab. Sholat subuh dia kunut sama dengan saya. Cuman saya terus terang aja jarang hadir. Mengapa saya jarang hadir? Karena kalau saya hadir, murid saya yang baca kitab itu berhenti. Alhamdulillah berapa guru kita kesempatan hadir, maka ngaji cukup sekian saja. Baru 1 baris baca kitab. No, berhubung saya diangkat-angkat. Ya, nah maka saya itu jarang datang. Kadang-kadang saya 3 bulan sekali baru datang, 3 bulan sekali datang ke pengajiannya. Itu sebabnya milih yang manapun persilakan Anda.
negara kita adalah demokrasi. Cuman kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kali pemimpin yang akan datang, pemimpin yang mencintai Allah dan pemimpin yang dicintai oleh Allah. Berikanlah kami pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itulah menurut pilihan saya, ya saya. Tapi saudara terpengaruh boleh, tidak terpengaruh juga. Tapi dikira saya juga kampanye dilaporkan ke KPU. Saya tidak kampanye. Masa menjawab pertanyaan yang nggak boleh? Adakah kejamnya negara ini? Orang bertanya, ya saya jawab. Saya katakan, saudara terpengaruh saya juga pantas. Kalau ngaku murid saya, tidak terpengaruh dengan saya juga pantas. Kita negara demokrasi, terserah saudara. Inilah barangkali malam ini saya agak emosi sedikit, ya. Ya, karena untuk meluruskan pemikiran-pemikiran kita ini tentang agama Islam, saya luruskan. Yang pada umumnya seolah-olah hanya seorang yang bangun Islam, Nabi Muhammad saja. Saya luruskan bahwa Islam itu dibawa oleh 25 Rasul, Nabi Muhammad penyempurna. Saya jelaskan. Lalu peradaban-peradaban Islam sudah saya singgung. Inilah saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara. Ya, kalau peringatan Maulid saya belum selesai, sambung undangan saya dengan bulan Rajab. Sampai Rajab nanti, Rajabnya baru Isra Mi'raj. Jadi undangannya bergilir terus. Ya, alhamdulillah Allah berikan saya sehat. Barangkali Fatihah yang kembalian mungkin jutaan Fatihah yang dibacakan oleh kenalan saya dan murid-murid saya, mudah-mudahan itu menjadikan saya sehat dan panjang umur. Inilah kepada saudara-saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya banyak menyita waktu saudara yang mestinya ada kewajiban-kewajiban lain. Waktunya tersita dengan pidato saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.